kursi. Handar satu doang. Alif lam mim Allahu akbar. Udah keren tuh. Dia ini Muncrat. Alif lam mim Allahu akbar. Lebaran acara keluarga. Handar imam, iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, yang lain kan kayak wah Masya Allah nih Handar. Allahu akbar. Gak apa-apa kan tapi. Gak apa-apa. Salah. Tapi agak koro bener. Tapi tadi makmumnya langsung bikin sendiri aja. bikin lagi. Yang kedua juga Bismillahirrahmanirrahim. Yasin panjang nih. Allahu akbar. Wah bercanda. Sampai sholat sendiri akhirnya. Salat sendiri. Yang kedua juga Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Allahu akbar. Wah bercanda. Enggak, ini kenapa? Peci lu. Lu kenapa sih? So, Kan biar iye gitu, biar iye. representatif. Gua masih bayangin ya, misalkan orang ada yang pakai peci gitu ya, sujud nih. Kan kalau misalnya berdiri kena sarung depannya ya. Gitu enggak? Iya nyet. Tapi tergantung sih. Tergantung. Kenapa? Depan pakai sarung apa enggak? Makanya dia Maksudnya masa telanjang soalnya? Bukan. Enggak pakai celana maksudnya. Bukan. Kali pakai gamis kan. Kalau pakai gamis nyangkut. kan biasa kan sujud gelap nih. Ah. Kan dia karena kesangkut sarung, lu kok gelap terus ya? Gelap. Gendong orang nih. Ya, Palanya masuk sarung. padahal masuk terus. Kok? Makanya dia kalau kopi yang gini harus soft pertama biar enggak itu. Enggak, atau enggak Tembok. yang jauh jarak safnya, yang masjid gede. Oh Masjid iya. gede. Bisa. Oh iya, Masjid Agung. Lu cuma bisa sholat di Masjid Agung lu. Tandanya gue rajin ke masjid gede, yang gede. Tapi emang harus pakai kopiah kalau sholat. Enggak harus. Misalnya rambut acak-acakan gitu. Iya katanya nggak boleh kena rambut nih. Kalau rambutnya pang, jegrik. Orang pang Oh. Pakai kopiahnya gimana tuh ya? atu-atu. Kopiah kecil-kecil. Tapi kalau rambut emang maksudnya dirapiin sih, dirapiin. Dirapiin. Tapi kopiah enggak wajib, cuma ya direkomendasikan lah kalau rambut lu panjang mending pakai kopiah biar Nambah pahala, nambah keutamaan. sebenarnya lebih ke untuk memastikan aja sih. Kan kalau gini gua kepastian memastikan nih enggak ada rambutnya di depan nih di gua. Memastikan Jidat. rapi, Iya memastikan aja, gue rapi. maksudnya nggak ada rambut yang nutupin ke depan. Ha. Kalau Handar kan mesti nongol rambutnya, percuma pakai kopiah kayak gini. Nggak Harusnya edit. rambutnya hilang. Orang botak berarti nggak usah ya pakai kopiah ya? Iya gak pakai. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dia mau pakai nggak ada larangan. Jatuhnya aksesori. Iya. Kalau- Pas aksesoris. Enggak kan kata dia kalau misalkan lu rambutnya panjang, Ah. pakai kopiah tuh Better pakai kopiah. buat Menjaga. Iya, ngerapin jidat lu masih Ah. kebuka. Bener. Kalau botak udah nggak ada rambutnya kan, jatuhnya lu aksesoris. Gak usah lah ya. Gak usah. Inilah. Apa orang Yahudi gini ya kopiah di sini doang? Tahu nggak? Beda. Oh, yang emang kecil, yang kecil. tradisinya beda Hmm. sih. Tradisinya beda. Buat apa ya? Kurang tahu ya, nggak ada yang Yahudi sih kita. Kita nggak ada yang Yahudi. Kok bisa nempel ya? Ya kan Apanya? bisa Dar. Bisa kan biasa masuk Jadi ke kepala emang gini. di dalam di palanya ada pengaitnya ya. Ke barber tuh gak dilepas. Iya. Ya kan kecil banget. Kecil banget. itu. Rawan selip ya. Orang gue kena angin aja kopi gue pegangin. Bab. Gak pernah tuh. Kok lebay? Enggak lu Lagi helm nih kan mungkin ya terbang kopiah enggak. enggak masalahnya Jo, kena angin lagi nongkrong nih. Aku terbang. Enggak mungkin juga sih. Pertama nongkrong pakai kopiah, Pakai jangan. kopiah enggak mungkin. Nongkrong kena angin. Lu nongkrong di mana ya? Anginnya kenceng banget. Ya kan nggak mesti nongkrong kan bisa Apa lagi ya? Naik motor? lagi apa namanya tuh kayak pengajian gitu. Sama. Apa pengajian kena angin gimana? Dekat kipas, Sama. dekat Oh. kipas. Ini kayak tahlilan gitu. Iya kan sama aja. emang tahlilan di gunung gitu ada angin. Enggak ada yang tahlilan di rumah gua di jalan gitu. Pakai karpet gitu loh. Kayak di gang gitu. Oh, jadi dia setiap ada laporan jasa marga nih, korban kecelakaan dia ngadain tahlilan tuh di jalan itu. Maksudnya Korban dia. maksudnya di depan Jadi rumah, jalan. di depan rumah. Iya, aduh sorry. Ya, begini. Bener. Lu ngalangin jalan nih yang bikin kecelakaan. Udah landar. Iya. landar. Udah nggak masuk, lu nggak masuk. Udah. Masa lu ngaji begini Dar? Kalau lu naik motor masuk akal. Lu pakai Iya. peci naik motor. Ya itu misal contohnya. Ya contoh lu kayak gitu. Contoh lu kayak gitu tadi. Iya kan
Intinya sama gitu kalau kena angin gimana. Oke. Hei, kopiah intinya nggak wajib. Nggak wajib. Lalu kalau misalnya Imam peci hitam nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Imam peci hitam nggak Imam boleh. peci hitam nggak boleh. Nggak boleh. Imam pakai peci kayak gini juga nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Imam peci hitam nggak boleh dah. Nggak boleh. Nggak boleh, serius. Siapa yang nggak ngebolehin? Lah. Dah, lu lah nanya lagi. Lah kan gua gak tahu makanya gua Nggak nanya. Iya, boleh. Imam peci hitam nggak boleh. Karena Sekarang Orang sekarang harus jadi gua tanya nih. Lu misalkan sholat nih. Imamnya peci. Ya, dijelasin apa deh. gua tuh pernah kena ini tuh gua lupa. Kena lagi lu. Nah lagi lu. Imamnya peci. Imam Masak lu nepuk peci di belakang. masa sejadah gede peci doang. Iya. Nggak boleh dah. Kalau misalkan sholat nih. Koprol nggak boleh dong. Bukan. Oh kemarin kejadian gua kantor. Jadi udah deket waktu maghrib kan. Ada orang baru sholat asar tuh. Dia sholat asar. Nah pas dia tengah-tengah sholat azan maghrib. Nah kita nih yang udah mau siap sholat maghrib nungguin dia kan. Nah dia rokat kedua ada nih temen gua. Nggak, tar lu. Emang lu nggak ada jarak azan ke komat? Maksudnya? Kok dia azan maghrib sholat asar, sampai komat masih sholat asar? Masa sholat asar? Nggak boleh. Lama banget. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak make sense. Oh nggak, jadi dia Lama juga iya sholatnya. ya. Dia berarti udah masuk waktu maghrib dia sholat asar nih Iya, katanya. dia yang salah. Tapi yang janggalnya itu kita nungguin kan 3 orang nih. 1 orang temen gue langsung maju. Udah kita sholat aja. Ntar dia keluar sholat asar jadi masbuk. Jadi dia sholat asar, kita sholat maghrib berjamaah. Itu jujur janggal sih. Nggak mungkin. Itu boleh Dia gitu. sholat sunnah kali. Sholat asar. Jadi sebenarnya kita nungguin dia sholat asar. Cuman dia kelamaan. Udah kita udah waktu maghrib nih. Masa kita sampai maghrib. komat? Iya. Masa sampai komat dari azan? Imam gua kagak sabaran. Jadi dia langsung mulai. Boleh nggak Beb kayak gitu Beb? Satu masjid ada Gua sholat dua sholat lagi dilakuin. bareng. Kan katanya nggak boleh tuh. Enggak, tar dulu. Ini sholat asar. Sholat asar. Itu paling janggal sih. Dia ngapain sholat asar waktu Baru maghrib? maghrib. Emang Jangan, kerjaan itu sih suruh kerjaan. jangan. Nah, tapi kalau dia di tengah-tengah sholat azan sih terusin aja sih sampai beres sih. Mulainya kan belum azan kan. Betul. Jadi ya terusin aja. Cuma kalau tadi pertanyaannya apa? Kalau misal di masjid nih ada dua, misal nih kan sholat utamanya maghrib. Nah terus bubar nih yang maghrib, yang utamanya. Terus kan orang pada bikin jamaah sendiri. Kalau bikin sendiri gitu boleh nggak? Misal jadi lu masuk masjid itu ada 2 orang sholat berjamaah beda. Sholat yang sama kan? Sholat yang sama. Nggak boleh sih harusnya. Satu masjid itu satu jamaah harusnya. Iya, satu jamaah. Kalau 2 sholat yang beda? Nah, kalau sholat yang beda, misalkan gini, kalau lu kayak di rest area nih, Iya betul. ada orang sholat maghrib, ada orang sholat ini apa namanya? Jama' kosor, isya gitu. Itu masih pendapat umumnya masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Soalnya emang beda kan sholatnya. Jadi beda nggak apa-apa. Cuma yang nggak boleh tuh kayak tadi sih. Satu sholat maghrib lagi sebelahnya ngadu gitu, nggak boleh. Ngadu. Itu nggak boleh. Ngadu. Ya, yang satunya kulu, yang sebelahnya imam kulu doang. Lebih panjang. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Geser, makmumnya geser. Wah kadar imam gua kurang nih. Wah geser dah. Geser. Iya. Wah geser jamaah sebelah. Gak boleh. Yang satu lagi sholat asar diem, satu lagi sholat maghrib bersuara. Oh dia diem kita bersuara. Gak boleh tuh ya. Gak boleh. Jatuhnya kelawan. Kelawan dia tuh deh. Jadi emang harusnya satu sih, harusnya satu. Kalau cewek misalkan dia jemaah sama kita boleh nggak? Bukan muhrim. Kalau nggak berdua boleh. Oh kalau berdua ya nggak boleh. Bukan muhrim berdua nggak boleh. Kalau bertiga 2-nya cewek? Nggak apa-apa. Nggak, kita sendiri cowok, dia berdua cewek. Iya, misalkan kayak lu di maghrib di musola nih, kan ada pembatas kordengnya. Iya. Cewek 2, lu 1 jadi imam, nggak apa-apa. Ya. Nah kalau misalnya Dibedain itu korden itu nggak apa-apa? Bunyiin nggak? Lalu yang mana dulu? Yang mana dulu? Misal satu. Ini dulu apa ini dulu? Yang gua jawab. Cowok, 2 cewek. Bunyiin nggak? Dibunyiin. Kan lu setiap Kok dibunyiin tergantung sholatnya. Apa? Kalau zuhur nggak usah. Misal maghrib dibunyiin. Enggak. Dibunyi- Enggak jahar masalahnya- ya dibaca. Masalahnya lu setiap gerakan kan Allahu Akbar. Dia kan tahu Enggak, Allah gerakan. Ya, doanya dibaca Al-Fatihahnya. Alhamdulillah. Ya kalau maghrib baca kan jamaah. Baca, kan jamaah. Jamaah hitungannya? Iya. Iya sih. Ya kan jamaah. Enggak masalah kan cewek. Ya kan kayak lu suami istri aja boleh berdua. Enggak ada masalah. Tapi pertanyaan lu tadi apa? Kalau misal pemisah cowok cewek di sini, Hah. imam di depan sini satu orang doang. 2 cewek gitu gak apa-apa? Enggak apa? Kan tadi pertanyaannya itu. Enggak masa, tapi kan jaraknya jauh banget gitu. Enggak. Kan enggak Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kan kedengeran. Yang penting kedengeran. Nah, misal gua pernah kepikiran kes asik nih. Gua sholat nih, maghrib sendirian. Sholat, ada 2 cewek datang. Nempok tuh. Dia mau jamaah. Masa nepuk gua? Kan Gimana? sebenarnya tuh sebenarnya lu tuh enggak harus nepuk.
sebenarnya tuh yang penting imamnya tahu kalau lu tuh mau jadi makmum. Banyak cara kan? Banyak cara. Lu bisa ngencengin tadi Allahu Akbarnya atau lu mungkin bisa nyolek pakai apa mungkin. Kalau cewek gimana? Enggak pakai apa? Mungkin pakai sesuatu WA. Enggak, misalkan gua enggak tahu sih, tapi kan Kalau geter satu berarti jadi imam. enggak gitu. Cuma intinya oh, ada makmum ya. Nggak, misalkan lu ada tongkat atau ada apa lu colek gitu kan bisa aja. Jauh tuh pakai tongkat. Jauh. Itu kan ya contoh aja, tapi intinya yang penting dia tahu kalau lu mau makmum gitu. Nggak ada masalah. Bisa jadi dia nggak kebiasa gitu. Gak, tapi dia kok cerita lu ada cewek nyolek. Kan tempatnya aja udah beda. Enggak, kan gua sholat nih di musola masjid. Gua sendirian, ada 2 cewek datang, pengen jamaah. Tempatnya udah beda tuh, dia masuk. Musolanya 1 cowok cewek. Maksudnya nggak di musola 5 saf. Ceweknya di saf 3 gitu. Nggak di hordeng. Enggak. Ya di hordeng pun bisa aja. Yang penting ngasih tahu aja. Yang penting tahu. Kalau di hordeng agak susah sih ya. Abis nepok lu terus dia masuk ke hordeng. Terus dia siap-siap. Terus dia siap-siap. Jatuhnya sih Gak harus nepok. Tapi kalau enggak kan udah ditepok, dia masuk hordeng. Pas udah rokat terakhir salam. Kok nggak ada jamaahnya? Jamaahnya kok nggak ada? Takut imamnya. Lah iya, itu janggal tuh. Tapi misal kan yang penting imam tahu. Iya. Ya misal cewek datang, imam dong, boleh nggak? enggak, pertanyaannya kok imam dong gitu kan bisa yang lain. Apa? Kita jamaah ya atau apa something. Imam dong apa? Aneh. Tapi ada aturannya. Enggak, kata-kata yang lain. Tapi ada aturannya. Kita mau berjamaah ya gitu atau Kalau dibisikin gitu. Pertanyaannya kok dewasa. Pertanyaannya kok dewasa. Kayak kita jamaah ya gitu. Kok bisikin sih? Kan enggak apa-apa katanya. Ya kan enggak mendayu juga. Harus tegas suara ceweknya, kan cewek enggak boleh kayak gitu. Jatuhnya Enggak goda. Iya, kan enggak boleh. Jadi Kalau sama dicium kening imam. Astagfirullah Jojo. Ya kan batal kalau gitu. Kalau bisik-bisik kan Jatuhnya sih goda imam. kalau bisik kan enggak goda imam jatuh. Ya kan enggak bisik juga, Dar. pertama lu bisik-bisik sebelah leher. Iya. Itu jatuhnya nggak goda. Itu bulu kuduk udah pasti naik sih. Aneh pertanyaannya, aneh. Aneh ini. Masuk lu bisik sebelah kuping atau gimana? ya kayak kan ini dia di sini. Masbuk ya gitu. Bab. Nggak boleh. Masa bisik-bisik. Nggak boleh. Ya kan katanya Ini mah enggak usah bahas agama, logikanya enggak masuk, Dan. Enggak, maksudnya yang penting kan katanya imamnya tahu kalau gitu boleh enggak boleh. Enggak boleh, kadang kan cewek enggak boleh kayak gitu ke cowok. Kayak lu ngomong mendayu gitu enggak boleh, menggoda gitu enggak boleh. Imam dong. Kalau ngomong Masbuk ya gitu. Enggak apa. Iya, tapi ya kontekstual. Ya bisikin lu kenapa maju sini? Iya. Bisikin Ya orang. kan siapa tahu enggak denger. Enggak gini deh. Kalau misalkan berarti kalau ada cewek 2, mending dia minta imamin cowok yang lagi sholat atau dia berdua jamaah cewek sama cewek. Kayak ini kontekstual sih, maksudnya nggak bisa dihukumin kayak langsung A, B, C gitu, setahu gua ya. Iya, misalkan tadi tuh, kondisi. jadi kan susah nih kita nih, cewek 2. Pertama masuk masjid kan tempatnya udah dibedain tuh. Terus cowoknya kan udah sholat, dia masa harus nepok Ya, sini. kalau ribet sih mungkin ya mending mereka aja sih. Mereka jamaah berdua Ya, kalau ya. ribet. Tapi kalau misalkan nih, misalkan lu cewek bertiga nih, satu ini istrinya si yang sendiri cowoknya, kan iya. bisa aja kan, bisa aja ngasih tau, nggak nepuk kan. Kalau mazhab Syafi'i kan batal sebagian besar. Udah wudu. Tergantung. Mazhab Syafi'i bagian besar batal, tapi kalau Hambali kan enggak. Tapi yang batal tuh nepuk. Kalau misalnya gua cewek nih, gua nepuk kayak gini. Batal nggak? Oh, nggak kena kulit. Ada batasnya. Beda-beda sih. Beda-beda. Cuma kayak ya tadi dari awal aja udah beda-beda banget sih. Kayak mazhab Hambali itu cowok cewek nggak apa-apa asal nggak nafsu gitu. Maksudnya suami istri, sorry. Ada yang kayak gitu ya? Ya, suami istri nggak apa-apa asal nggak nafsu. Gua sih ya kayaknya lebih batal lu dibisikin sih dibanding lu ditepok sih. Dibisikin tuh batal sih. Kalau ditepok doang bisa jadi lu nggak nafsu. Kalau dibisikin pasti nafsu sih. Enggak maksudnya. Misal jemaah ya. dibisikinnya tuh enggak kayak mendayu tapi kayak Facebook. Udah semakin lu lirih, semakin serem jatuhnya. Enggak, tapi udahlah ini gak kejadian lah. Berarti mending bersuara ya. Kalau nggak Iya. salah ada tuh Beb yang ngeludah 3 kali waktu sholat apa ya? Wih, apaan tuh? Kalau ini apa namanya? Lu merasa sholat lu terganggu gitu lah oleh pemikiran-pemikiran buruk atau apa gitu, kan godaan setan tuh. Ludah, lu keluar air. Enggak. Kan di dalam masjid. Enggak, sebenarnya secara ini sih lu enggak ngeludah benar-benar ngeludahin ini kayak
ya gitu aja, splitting gitu aja lah, tapi enggak yang gitu, enggak. Misal sebelahnya ada orang kaget kan. Enggak. Maksud lu apa? Kan itu kayak apa ya istilahnya proses ritual aja sih, kayak lu kayak gitu. Enggak. Iya. Ini kok udah dewasa pertanyaannya kok. Enggak, tapi ngeludahnya ada. Iya, gue bilang ini apa? Seperti meludah lah, tapi enggak yang kayak gitu enggak. Seperti meludah, kuncinya seperti. Iya. Ya lu paham lah maksudnya dia spitting gitu, bukan. Kayak lu lagi sholat berdua nih, dempet-dempetan. Udah gitu makmumnya di kiri. Terus pikiran lu banyak, lu ludahin tuh makmum. Bukan gitu. Apa hukum itu berlaku buat orang yang paling kiri doang? Kalau misal sebelahnya ada orang nggak boleh. Enggak. Wah, kiri sendiri boleh. Jatuhnya lu bukan ngusir setan, lu setannya. Enggak. Ya, lu kan ngeludahnya kiri. Enggak mau kalah. Enggak kan harus ke kiri, dia muter dulu ke belakang. Iya, makanya. Akhirnya ngular tuh sampai belakang. Akhirnya dia batal ke kanannya imam, dia ludahin. Tapi nyimpen air dulu. Enggak, lu baru tahu kan? Ada. Yang ngeludah 3 harus ke kiri ya, ngeludah. Ke kiri 3 kali, betul. Tapi ya ke kiri bawah juga sih, enggak yang kiri. Oh, kiri bawah. Iya. Itu emang dianjurkan tuh. Iya, kayak itu salah satu hal yang bisa lu lakukan lah ketika lu merasa udah terganggu banget pemikiran lu sama. Kalau misal lu ada selip-selip nih makanan, lu mending lu keluarin atau batalin? Nah, sebenarnya lu harusnya sebelum wudu itu lu harus memastikan bersih sih. Nah, misal kelewat? Misal kelewat ya kalau bisa jangan dimakan sih. Kalau misal hal itu terjadi di lu ngapain? Kalau gue emang di posisi yang udah ngeganggu banget, biasanya gue batalin sih, karena akan ketelan anyway kan. Karena gue yang ngambil pendapat kalau makan itu batal. Oke. Gue ngambil pendapat itu. Jadi kalau gue misalkan ada apa nih daging nyangkut gitu, terus pas gue ini kayak nyangkut di lidah gitu, ketelan, biasanya gue batalin dulu sih, gue wudu lagi. Kalau misalnya dia itu atau bisa lu keluarin gitu, lu keluarin atau gimana? Kalau gue biasanya enggak sih, gue prinsipnya kalau gue udah ragu-ragu biasanya gue bakal batal. Karena nggak enak juga, pasti itu kepikiran gitu selama sholat, gue akan kayak ini batal nggak ya, kayak kalau udah kayak gitu gue biasanya milih batalin aja sih. Makanya tapi itu preventifnya adalah sebelum sholat itu gue pastiin bersih dulu biar nggak ini. Lu sholat kalau misalkan lu lapar terus udah ada makanan, lu wajib makan dulu. Mending sholat atau makan dulu? Kalau sudah disaji makan dulu. Kalau misalnya Gojek nih datang, mending makan dulu atau sholat dulu? Gojek kan belum bisa haji. Gojek udah wudu nih. Lu Gojek datang ngapain? Nggak nganter makan dong. Masa iya juga ya. Gojek datang, sholat dulu makan dulu terserah Gojek. Iya. Iya, bukan Gojeknya. Gua pesan makan lewat Gojek. Gojeknya datang. Iya lu pertanyaan lu sih kurang lengkap. Tapi konteksnya tuh disaji sih. Disaji. Jadi kalau masih dibungkus lu masih bisa nunda ya sholat dulu aja. Tapi kalau lu udah lapar, makanan udah ready, makan dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan lu ke Hanamasa nih, kan udah disaji tuh. Nah, lu udah makan nih, tapi makanan yang disaji nggak habis-habis kan di Hanamasa, nggak sholat dong? Nggak kan sampai lu cukup, makan sampai lu cukup. Nah, kalau gue belum kenyang, ya makanya lu naker, lu kan pasti tahu maghrib so waktunya seberapa lama. Lu makan juga pasti kan nggak, kalau sejam lu makan nggak berhenti sih, agak janggal juga sih. Apa gue suruh mbaknya berhenti aja, Mbak jangan disajin lagi. Jangan direfill dagingnya, mau sholat dulu. Konteksnya berbeda. Enggak gitu ya. Jadi lu pasti lu bisa ngukur lah tahap sampai lu kenyang gitu. Sampai lu cukup lah misalnya gitu. Berarti kalau di restoran sushi juga sama tuh ya. Kalau di konveyornya jalan terus kita tetap sholat aja ya. Iya kan. Enggak, lebih tepatnya sih. Soalnya dia ngajiin terus tuh. Lebih tepatnya lu bisa milih waktu kan sebenarnya. Lu kalau lu tahu nih zaman sekarang kan lu tahu maghrib jam berapa dari aplikasi lu lihat kan 18.00. Lu datang ke Hanamasa 17.49 ya. Kan udah lapar. Mending sholat dulu gitu. Kalau bisa sholat dulu kan 10 menit doang gitu. Soalnya lu emang udah lapar banget ya makan dulu nggak apa-apa. Iya lapar banget tuh. Ya mungkin 20 menit ya lu sholat lah gitu. Jadi kayak mungkin kayak buka puasa ya. Iya. Kenyangin dulu, buka dulu. Cukup dulu lah, lapar hilang lu sholat lu ntar makan lagi nggak apa-apa. Itu buka kemarin kan biasanya orang buka sampai lupa maghrib ya. Bukber. Emang ada? Banyak bukber. Sering terjadi. Yang pentingnya bukber. Puasa dia buka bener. Nggak maghrib tapi. Oh. Pertemanan lu. Menarik. Gaya lu nih. Saya kagak ada. Gue buka kurma air tuh sholat.
sholat dulu sih baru makan. Gue cuma nggak perlu gue nelen ludah doang. Sholat. Tapi kalau Batal tuh. Gak apa-apa. Apa? Nelen ludah gak apa-apa. Nelen ludah nggak apa-apa. Asal jangan ludah lu keluarin, lu aduk, lu minum lagi nggak boleh. Konteks apa nih? Puasa. Puasa Nggak apa-apa nih. Oh, sholat boleh. Nggak masalah. Misal habis makan Sholat rendang nelen. gitu kan kayak masih kerasa rendangnya gitu. Makanya tadi gue bilang, lu pas wudu itu pastiin bersih. Jangan gitu doang, lu bersihin kumur yang bener, yang bersih. Karena lu tau gak sih, ada orang-orang yang mendapatkan siksa kubur cuma gara-gara tumitnya nggak kena air wudu. Wow. Sama kencing nggak bersih. Sama kencing nggak bersih, betul. Bukan kencing nggak bersih sih, cebok nggak bersih. Nah, ceboknya yang nggak bersih, bukan kencingnya. Oh iya, Cebok kencing. Setelah kencing. Misal gua kencing nih nggak bersih, maksudnya nggak gua cebokin, itu disiksa langsung kan katanya. Iya, dikubur bener. Nah, berarti kalau itunya nggak gua siram nggak apa-apa. Iya sebenarnya. Misal gua dia. Nggak, tapi konteksnya setahu gua kalau di hadis itu ininya ceboknya. Oh, ceboknya. Jadi masih tersisa itulah cairan di ini lo, alat vital lo. Tapi itu ada bahkan sisa kubur kalau tumit lo ini nggak bersih, nggak kena air wudu. Makanya pastiin kalau wudu itu ya harus bersih sampai tumit. Tumit ya. Makanya tumit kan masih di bawah mata kaki kan. Berarti makanya masjid itu ada kolam kecilnya biasanya. Itu di Jawa biasanya. Oh iya benar. Itu kolam bosi. Tapi sayangnya di banyak masjid itu dia nggak ngalir sih sayang. Jadi malah jadi kotor. Jadi gue biasanya kalau di ini malah gue langkahin ya, soalnya malah kotor. Pernah tuh ada kolam. Begitu. Jadi lu wudu itu pernah ada ikannya. Wow. Terus jatuhnya lu nyebrangin empang sih. Tapi maksudnya wudu itu sekrusial itu. Bahkan ada satu hadis Nabi kan yang orang sampai sholat 3 kali disuruh ulang terus. Nabi ngajarin ulangnya dari wudu. Oh iya. Jadi dia sholat. Terus pas beres sama Nabi suruh ulang. Lu belum sholat tadi gitu. Terus dia sholat lagi. Sama Nabi bilang masih belum sholat. Sholat lagi. Belum sholat baru Nabi nyontohin. Nyontohinnya dari wudu bukan dari sholat. Kayak tebak-tebakan nih. Enggak. Orangnya harus nebak. Kalau kaki itu dari mana, Beb? Yang perlu dibasahin tuh? Tumit. Sampai mata kaki sini lah, sampai sini. Oh. Soalnya kalau misal pakai jin kan susah ya sampai atas ya. Ya kan sampai mata kaki sini kan, sampai batas sampai apa nih sebutannya? Pergelangan kaki lah. Iya. Bawah. Itu harus bersih semuanya. Makanya lu sela-sela jari, tumit ini harusnya kenain air. Oh gitu. Lu wudu sampai gini-gini. Nih, diusap. Biasanya enggak digosok sih, yang penting semuanya kena gitu. Semua partnya kena. Sekrusial itu wudu. Jadi lu mau sholatnya baca Ar-Rahman kalau ternyata wudunya nggak sah kan sayang. Benar. Gitu. Kalau misalkan kan kumur-kumur nih, biar kita afdol nih, biar bersih, pakai Listerine gitu boleh nggak? Kumur-kumurnya doang. Sebelum wudu lah kalau itu. Kalau wudu itu diatur kan caranya. Nah lu kalau mau bersih sebelum wudunya lu bersih dulu. Yang enak gitu lu gosok gigi misalnya, habis itu wudu. Nah gini. Kalau misal di kantor nih, biasanya kan ada yang tempat wudunya ada yang enggak. Ntar dulu. Oke lanjut dulu. Di toiletnya terus kadang kalau mau Jumatan tuh temen-temen gue ada yang wudunya di wastafel dulu. Terus habis itu ke toilet buat nyiram kakinya tuh kayak gitu gimana? Enggak apa-apa, yang penting berurutan. Yang penting lu enggak habis kuping, lu makan soto dulu baru bersihin kaki ya jangan. Yang penting berurutan. Yang penting berurutan. Walaupun ada jeda tuh dari wastafel ke situ. Enggak masalah ya. Ini tuh berapa kali ya beda pendapat deh. Apa? Kan gua satu nih ambil pendapatnya. Kuping. Lu berapa? 3? Gua ngambil yang sekali langsung sampai kuping. Tapi sebenarnya technically itu 3 kali itu adalah tindakan preventif untuk memastikan itu bersih. Berarti yang 3 6 deh kalau misal kayak gitu. Enggak wajibnya kan sekali. Wajibnya sekali. Semuanya. Iya, tapi cara ulama membantu elu untuk memastikan itu bersih, maka dibikin itu 3 kali. Kalau 4 kali? Kalian mandi dah. Kenapa? Enggak, gue tuh kadang bingung sama pertanyaan ini ya. Kenapa harus 4 gitu? Ya mastiin aja. Akhirnya 3 kali menurut gue kurang nih. Ya kalau sepengetahuan gue ya, nggak ada masalah. Yang penting urutannya tetap terjaga. Kalau lu 1 berarti, misal wudu gitu. Tergantung. Gue gini, gue kalau kan sunnahnya ya, banyak yang bilang tuh 3 kali itu juga bagian dari sunnah. Karena lu memastikan itu sudah bersih. Gue tergantung situasi. Kalau lagi nyantai, gue akan 3 kali. Cuma kalau lagi dalam keadaan gue di rest area nih, antri panjang, gue sekali. Semuanya? Iya, karena untuk memastikan bahwa gue tidak menghalangi orang untuk wudu. Lu bayangin kalau 50 orang, semuanya 3 kali itu 3 menit. Kalau 1 kali 1 menit. 3 menit kali 40 orang dia harus tunggu 120 menit. Lama banget 2 jam wudu doang. Jadi kayak kasarannya gitulah. Jadi Islam tuh selalu ngajarin tausikon. Jadi lu tausikon itu apa?
tahu situasi kondisi. Oh, tahu sikon. Iya. Dikira bahasa Arab. Tahu sikon. Kagak semuanya pakai bahasa Arab. Lu harus memastikan kalau lu tuh mendahulukan urgency lah dibanding yang tadi sunahnya gitulah. Kayak gitu. Kayak sama kayak imam kalau sholat jadi imam di kereta atau jadi imam di stasiun gitu, nggak boleh lu baca surat panjang, nggak baik. Jadi imam di kereta gimana? Di stasiun tadi gue bilang, di stasiun jadi imam nih musola, lu baca surat harus pendek, karena kesian orang ngejar-ngejar kereta mungkin, ada orang yang buru-buru harus pulang kayak gitu. Gua disengin gitu, panjangin selada ya. Was sama lu dimudahin lu. Patorik masih oke lah. Kalau lu ternyata tiba-tiba baca alif lam ro, wah udah bubar. Orang bikin imam sendiri kayak gitu. Misal Beb, gua mau nonton bioskop ya. Bentar dia mulu ya. Ya emang dia dosanya banyak ya. Nanya mulu ya. Wudunya tadi sampai 5 pertanyaan. Banyak nanya. Bersih enggak nih? Kalau belum bersih lagi enggak nih? Banyak lu ya. Kayak di tapi aja. Iya lanjut. Lanjut coba lu tadi mau nanya apa lagi? Tadi nanya apa? Bioskop, Ngesengin. Bioskop kenapa? Misal ada orang sholat jamaah, lu sholat sendiri boleh nggak? Ada orang jamaah. Kok bioskop pertanyaan lu? Enggak. Misal lu bioskop nih udah mepet nih. Itu premisnya. Kok pertanyaannya bioskop? Gini, kalau afdolnya lu ikut sih. Karena kalau ada imam itu ya lu harus ikut imam. Dalam sebuah tempat itu kalau ada imam lu harus ikut imam. Cuma konteksnya ya kalau ditanya sah atau enggak sih ya sah-sah aja sholatnya. Cuma ngapain gitu, lu ada bonus besar, lu malah milih yang ya sendiri gitu. Tapi gimana ya? Kan tadi kata lu kalau jadi imam lu harus ngeliat keadaan jemaah tuh. Betul. Gimana cara lu tahu dia ngejar bioskop, ngejar kerja? Gimana cara? Enggak sebenarnya tekniknya lu tahu tempat kan? Kalau dia di Masjid Jami nih, Masjid Jami Istiqlal gitu. Ya lu sholat maghrib 20 menit ya orang-orang emang kayak Istiqlal mau sholat emang gitu. Orang lihat sholat. Tapi kalau lu di musola mall misalnya gitu, kan ada pegawai resto apa yang mungkin dia harus cepat-cepat balik ke tempat kerjanya, ya lu ngukur sendiri lah. Tapi biasanya namanya Masjid Jami di mall. Masjid Jami Al Islamiyah lah gitu. Kalau bentuknya masjid yang emang rutin sholat 5 waktu segala macam, sholat Jumat ya harusnya nggak masalah. Tapi again ya tetap nggak panjang banget karena lu kalau Masjidil Haram sekalipun itu kalau sholat maghrib itu pasti pendek. Apa biar imam yang nggak salah kita bilangnya gitu dari belakang kerja bioskop. Gak jadi usah, dia tahu gitu. Gak usah. Ada yang kulu aja. Yeah. Tapi Nabi tuh ngajarin gini, kalau untuk diri sendiri itu keras. Panjangin. Tapi kalau untuk sama orang lain, lu harus dipendekin, memahami kondisi. Jadi kalau lu kayak Nabi tuh kalau sholat tahajud, wah bro bisa lama ya. Rakaat pertama Al-Baqarah gitu, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa gitu terus saya begitu panjang-panjang sampai kakinya kan bengkak gitu kan. Dan Nabi tuh sholat tahajud bisa sampai hampir subuh gitu. Nah kalau dan ada salah satu sahabat gitu yang pernah ikut sholat sama Nabi juga nyerah bro saking lamanya kalau lagi sholat sunat tahajud gitu. Tapi Nabi kalau baca sholat maghrib ya singkat, biasa aja kayak kita hari-hari aja. Kuliah kafirun gitu ya. Hari-hari aja. Gitu bahkan sholat Jumat aja kan ya kayak cuma sepanjang ala-ala gitu. Meskipun sholat Jumat gitu, nggak panjang banget. Biasanya itu yang rada panjang itu kayak subuh biasanya rada panjang karena orang menikmati kan, orang nggak buru-buru. Kalau zuhur, asar, maghrib lu kan masih pace-nya kerja gitu. Kemarin gue nyoba, gue maghrib, gue imamin, gue baca Al-Baqarah. Serius? Al-Baqarah 286. Ayat kursi. Handar satu doang. Alif lam Allahu Akbar. Udah keren tuh. Dia ini muncrat. Alif lam Allahu Akbar. Lebaran. Acara keluarga. Handar imam. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, yang lain kan kayak Masya Allah nih Handar. Allahu Akbar. Gak apa-apa kan tapi? Gak apa-apa. Salah. Tapi Al-Baqarah bener. Tapi tadi makmumnya langsung bikin sendiri aja. bikin lagi. Yang kedua juga Bismillahirrahmanirrahim. Yasin panjang nih. Allahu Akbar. Wah bercanda. Sampai sholat sendiri akhirnya. Sholat sendiri. Yang kedua juga Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Allahu Akbar. Wah bercanda.